Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih membahas terkait dengan accurate. Kalau di pertemuan atau diskusi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana melakukan transaksi penjualan dan yang terakhir adalah transaksi pembelian. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang transaksi yang ada di accurate. Baik itu nanti pesanan khusus, kemudian pengeluaran dan penerimaan kas lain dari transaksi pembelian dan penjualan. Kita langsung saja, masih menggunakan data Osing Mebel. Kita lanjutkan, kemarin kita terakhir sampai transaksi ke-12, ya ini di transaksi 11, ya ini menerima barang ini. Jadi modul pembelian, transaksi pembelian sampai ke transaksi 11. Kita lanjutkan di transaksi ke-12. Ini Osing Mebel menerima pesanan khusus. Pesanan khusus ini bisa jadi teman-teman barangnya ada modifikasi. Jadi kita punya barang dagangan nih, tapi ada pesanan khusus. Pelanggan itu mintanya beda dengan produk yang sudah ada itu. Entah itu dipoles sedemikian rupa, ditambahkan atau bagaimana. Yang jelas beda dengan produk yang biasanya kita hasilkan. Itu kemungkinan pesanan khusus. Yang kedua, pesanan khusus ini biasanya harganya juga berbeda dari dari yang umumnya dilakukan oleh perusahaan kita. Untuk menginputkan data dari pesanan khusus yang diterima oleh Osing Mebel ini, kita akan masuk ke Accurate, langsung ke menu. Kalian dapat menggunakan menu aktivitas, kemudian pembiayaan pesanan, pilih pembiayaan pesanan. Jadi menu pembiayaan pesanan atau job costing istilahnya di sini. Pasti kalau sudah menempuh mata kuliah cost accounting paham nih job costing itu seperti apa, pesanan khusus. Untuk pembiayaan pesanan ini ada dua menunya ya. Ada pembiayaan pesanan, berarti kita mau menginputkan pesanan yang ada. Kemudian kalau pesanannya udah selesai, nanti diinputkan di menu penyelesaian pesanan. Jadi ada dua langkah. Kita langsung saja ke pembiayaan pesanan sesuai dengan kasus di Osing Mebel. Nah, ini tampilan job costing istilahnya. Kemudian untuk batch ini kita isi sesuai dengan informasi di soal. Ini transaksinya JC 16 gitu ya. Saya masukkan dulu seperti ini. Kemudian untuk tanggalnya sesuai dengan tanggal transaksi, yakni 14 April 2016. Kita inputkan 14/04/2016. Kemudian keterangan di soalnya, akun pesanannya adalah persediaan dalam proses, karena belum jadi kan, masih input. Jadi nanti kalau setiap ada pembebanan dari biaya ini, job costing ini, cost-nya semua masuk ke persediaan dalam proses. Baru nanti kalau sudah barangnya jadi, baru persediaan dalam prosesnya hilang dan ganti persediaan barang jadi. Oke, ini seperti ini teman-teman. Deskripsinya boleh kalian isi dengan deskripsi misalkan pesanan khusus gitu ya, atau nggak diisi juga nggak masalah sebenarnya, tapi kalau mau diisi silakan. Nah, di pesanan khusus ini barang yang dimodifikasi akan dimodifikasi. Yang pertama adalah kursi kantor tipe standar 5, kuantitasnya 1.900.000, ada di gudang belakang. Itu yang pertama kita input. Jadi kursi kantor tipe standar ini ya, KK STD ini. Kemudian kuantitasnya kita isi 5, cost-nya sudah 1.900.000, warehouse-nya, gudangnya ada di belakang, sudah benar. Oke. Karena seperti ini teman-teman, berarti masih belum kita atur. Kalau ada error seperti ini tadi,
gitu ya, barang KKSTD tidak cukup di gudang belakang karena tersedianya 0. Berarti kita waktu itu salah inputkan. Tidak masalah sebenarnya. Ini kita close dulu. Baru ini jangan disimpan, no. Kita ke menu persediaan barang dan jasa di sini dan kita edit yang tipe standar ini. Oke. Nah, ini yang bikin salah ini. Gudangnya toko, jadi kita ganti dulu gudang belakang. Oke, kita oke. Kemudian kita oke di sini. Jangan lupa diperbarui. Oke, kalau sudah, kita langsung masuk lagi tadi aktivitas, kemudian pembiayaan pesanan, pilih pembiayaan. Kita masukkan lagi seperti tadi itu, tanggal 14 April 2016. Ini di sini khusus gitu ya. Kalau ada keterangan dari siapa pesanannya ditulis di sini. Kita isi tipe standar tadi, kuantitasnya 5. Nah, sudah bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, barangnya adalah meja kaca O222, 5 juta juga. Ini kalau misalkan kita khawatir nanti error lagi gitu kan, kita lihat saja teman-teman di daftar barang ini. Kita lihat kaca tadi ya, ya meja kaca O222 ini. Kita lihat apakah ada di gudang belakang atau enggak. Wah, masih toko kan, kita ganti di gudang belakang. Kita oke. Lalu kita perbarui. Kalau sudah diperbarui langsung di close saja. Kita ke ini lagi, kita masukkan ke meja kaca O222, kemudian 5 set, harganya 5 juta. Tapi sesuaikan dengan soal, ya 5 juta. Nah, kemudian ada biaya modifikasi ya, karena memodifikasi 2 barang itu, ini jadinya 1.200.000 biayanya, teman-teman. Oke, kalau ada biaya seperti itu, kita langsung ke beban di sini, diklik. Ya, kemudian jangan lupa kalau ini pastikan ini 6.900.000 ya totalnya. Nah, 5 juta ditambah 1.900. Kalau misalkan walaupun di enter sampai bawah sini, tapi nggak nambah, itu di close saja ini, simpan dan tutup dulu, nanti diedit lagi. Gitu. Diklik menu ini lagi, kemudian arah panah kembali ini untuk ngedit tadi. Kemudian untuk beban tadi teman-teman, kita arahkan ke beban ini, kita masukkan bebannya tadi ini ya, beban modifikasi, masuk ke beban operasional lainnya. Langsung saja di sini operasi. Nah, ini beban operasional lainnya, kita klik. Beban modifikasi, kemudian totalnya biaya modifikasi, bukan beban, totalnya 1.200.000. ya seperti itu. Sampai jangan lupa ini dipastikan 8.100.000 ya. Jadi barangnya, bahan bakunya kita gunakan barang kita, terus ditambah biaya untuk job costingnya 1.200.000 untuk memodifikasi itu. Jadi kalau udah sedemikian rupa, udah di input 6.900.000 di sini 1.200.000, terus kita simpan dan tutup. Nah, seperti itu untuk input job costing. Kemudian kalau sudah di menu tadi,
ini ada keterangan teman-teman di bawahnya. Pengerjaan modifikasi membutuhkan 5 hari. Pesanan tersebut akan diselesaikan ke produk berikut. Jadi ada produk baru namanya KKP STD pesanan. Kan tadi hasil modifikasi ya. Barang kita tadi barang A dimodifikasi. Nah, jadikan barang modifikasian. Karena persediaannya beda dengan persediaan yang sudah ada, karena ini hasil modifikasian, maka dua pesanan khusus tadi harus dibuatkan persediaan baru. Caranya berarti menambah barang dan jasa. Kita ke accurate, boleh di menu persediaan ini. Kemudian tadi kalau aktivitas biaya pesanan ini di sini ya menunya. Kalau di persediaan juga ada pembiayaan pesanan di sini. Kemudian barang dan jasanya di sini. Karena kita mau nambah baru hasil dari pesanan itu, kita klik baru di sini. Kemudian nomor barangnya kita sesuaikan dengan soal. Kode barang KKP STD. KKP STD. Kemudian keterangannya diisi ini. KKP STD pesanan. Ya, kemudian kategorinya di sini karena itu kursi kantor, berarti furnitur. Gudangnya belakang ya. Kemudian kuantitasnya biarkan di-nolkan aja. Gudangnya ini belakang. Jangan lupa. Kemudian setelah ini sudah. Kemudian penjualan di sini. Nah, jangan lupa kode pajaknya kita isikan T. Agar nanti setiap kali transaksi kepotong BPN 10% baik penjualan maupun pembelian. Kemudian akun-akun di sini. Ini kita sesuaikan ya. Defaultnya kan kemarin wallpaper. Kita sesuaikan. Berarti ini kan furnitur kan. Berarti ini persediaan. Karena kursi berarti furnitur kursi. Penjualan wallpaper ini penjualan furnitur. Retur penjualan wallpaper ini retur penjualan furnitur. Ini sama, ini HPP wallpaper ya, kita ganti HPP furnitur. Kemudian persediaan wallpaper kita ganti persediaan furnitur kursi. Nah, kalau sudah kita ini sudah nggak ada lagi ya. Kita klik OK. Oh ya, mohon maaf, ini nggak boleh kosong. Jadi kalau tadi karena nggak ada kategori barangnya, jadi ini nggak usah dicentang. Jadi dia punya induk persediaan sendiri pesanan. Kita OK. Dan jangan lupa kalau sudah kita perbarui di sini. Nah, karena nggak muncul seperti ini teman-teman, itu jangan lupa ini dicentang, menampilkan barang dengan kuantitas 0 karena nggak ada barangnya kan tadi. Ini kita centangnya kita hilangkan. Nah, jadi dia muncul ini ya, KKP STD pesanan di sini. Kita klik baru lagi, kemudian ini sesuaikan dengan itu tadi MK 022P. MK 022P. Kosong ini. Oke. Kemudian nama produknya MK 0333 2. Oke, gitu ya. Nah, kalau sudah kategorinya kita isi. Ini apa tadi? Bentar. Furnitur ya kategorinya.
Kemudian kuantitasnya dibiarkan ada di gudang belakang. Kita ganti belakang seperti itu. Kemudian jangan lupa pajaknya kita inputkan. Ini sudah pernah kita lakukan tadi. Oke. Dan perbarui. Mohon maaf tadi belum ini ya, Rek. Ini tadi saya klik lagi itu karena akun-akunnya belum kita masukkan. Ini pesanannya. Oke, akun-akunnya di sini belum kita masukkan karena furnitur ya. Meja ini, meja kantor. Furnitur meja, persediaan furnitur meja, penjualannya, penjualan furnitur, furnitur, ini sama, HPP-nya, HPP furnitur, kemudian ini akun retur pembeliannya, persediaan furnitur meja. Nah, ini baru kita oke. Jangan lupa diperbarui. Jadi itu input transaksi nomor 12 pembiayaan pesanan. Kemudian kita ke transaksi ke-13. Ini membayar beban listrik, air, dan telepon kantor masing-masing sebesar itu yang listrik sendiri. Nah, ini berarti kan bukan pengeluaran karena pembelian. Berarti kita nanti ada di menu, ini ditutup dulu. Jadi ada di menu kas dan bank. Karena di sini. Nah, karena tadi membayar listrik, air, dan telepon berarti di accurate kita bukan penerimaan, tapi pembayaran. Di sini teman-teman di other payment dibayar dari tadi keluarin uangnya dari Bank Panin IDR. Masukkan ya. Kemudian voucher number-nya ini kita masukkan. Kalau ada cek pakai cek, karena ini tadi nggak cek berarti dikosongin aja. Kemudian tanggalnya sesuai tanggal transaksi, tanggal 18 April 2016. Oke, memonya pembayaran listrik, air, dan telepon bulan April tadi ya, 2016. Kemudian kita isikan di sini biayanya listrik. Oke, ini beban listrik, air, dan telepon. Nah, boleh teman-teman itu masukannya langsung totalnya. Jadi total dari listrik berapa ditambah air ditambah telepon. Boleh seperti itu. Atau mau satu-satu juga boleh. Jadi kalau satu-satu berarti masing-masing seperti ini. Kita masukkan dulu yang listrik 115 200. Sini seperti ini. Sebenarnya memonya ini beban listrik. Ya, dikasih keterangan. Kemudian yang kedua air 415313. Kalau bebannya masih sama akunnya. Masih ini. Totalnya 415313. Berarti beban air ya. Kemudian yang ketiga, atau langsung ditulis gini aja 16103. Nggak bisa ya, ini script. Nah, yang terakhir telepon 511150. Ini beban telepon. Nah, seperti itu. Totalnya pastikan ini 2.41
1.663. Jangan lupa dicek lagi nominalnya, biasanya kita sering keliru. 1115200 dan 415313 51150. Nah, kalau seperti ini sudah, teman-teman, jangan lupa ini diklik ya amount-nya ini. Nah, seperti itu. Kalau sudah seperti ini, klik simpan dan tutup di sini. Nah, seperti itulah melakukan transaksi pembayaran di Accurate. Kemudian transaksi ke-14, menyimpan transaksi detail pembayaran beban listrik, air, dan telepon dengan nomor penyimpanan transaksi M001. Oke, tanggal 18 April juga. Nah, jadi menu ini digunakan untuk melakukan penyimpanan transaksi. Misalkan tadi udah input beban listrik, air, dan telepon. Kan akunnya tadi ada 3 itu ya, walaupun satu akun tapi 3 kali gitu kan. Biar transaksi ini bisa kita salin kembali di bulan depan, jadi kita nggak input manual lagi, tinggal ganti nominal gitu untuk listrik, air, dan telepon. Nah, itu fungsinya menu memorize. Jadi ada transaksi yang setiap bulan kita lakukan. Agar kita tidak input nama akunnya lagi, maka pakai menu memorize. Untuk menu memorize, karena kita mau menyalin transaksi sebelumnya dari pembayaran beban listrik, air, dan telepon, caranya ada 2 untuk kembali lagi ke transaksi yang akan disalin tadi. Yang pertama caranya adalah dari menu pembayaran, kemudian kita geser 1 kali ke sini di panah hijau ke kiri itu. Kita ganti di sini, kemudian kita lakukan penyalinan. Atau kita ada di menu daftar, kemudian pilih buku kas dan bank, kemudian karena pembayaran milih pembayaran. Nah, di sini cuma tanggalnya harus diatur. Misalkan mulai tanggal 1 April 2016 sampai tadi transaksinya 18 April 2016. Kita enter, ini dia transaksi yang kita inputkan tadi. Kalau udah di sini berarti diklik 2 kali di yang mau kita salin. Nah, salinnya bagaimana? Salinnya adalah di sini diklik salin transaksi, tapi panahnya ini yang diklik, klik simpan transaksi. Nah, simpan transaksi tadi nomornya M001. Oke, deskripsinya pembayaran listrik, air, dan telepon. Kita klik OK. Seperti itulah cara menyimpan transaksi yang nanti akan kita gunakan lagi transaksi ini. Cara ini simpan dan tutup lagi. Kita close. Misalkan perusahaan ingin melakukan pembayaran beban listrik, air, dan telepon di bulan selanjutnya, misalkan di bulan Mei 2016, berarti kita klik ke menu pembayaran. Kita masukkan bayarnya dari mana, misalkan bulan depan bayarnya juga dari Panin IDR. Kita klik seperti ini, baru klik salin transaksi di sini. Nah, transaksi mana yang akan disalin? Tadi yang sudah kita simpan M001. Seperti itu. Baru kita klik OK. Nah, muncul lagi seperti ini, teman-teman. Jangan lupa tanggalnya kemudian disesuaikan dengan tanggal pembayaran di bulan depannya. Misalkan bulan depan bayarnya tanggal 18 juga, bulan Mei 2016. Dan kalian cuma ganti ini, nominalnya sesuai dengan transaksi di bulan Mei 2016. Itu ini saya batalkan dulu karena di kasusnya tidak ada transaksi di bulan Mei. Saya batalkan, tidak saya simpan. Jadi seperti itu cara menggunakan menu memorize di Accurate. Menu memorize ini tidak hanya di other payment atau pembayaran ini munculnya, tapi di
di menu-menu lain seperti penjualan, pembelian juga ada muncul menu salin transaksi tadi atau simpan transaksi. Jadi kalian bisa menggunakannya agar tidak menginput dua kali di dalam Accurate. Tinggal ganti nominal dan tanggal atau keterangan sesuai dengan yang terjadi di dalam perusahaan. Itulah cara input menu memorize atau menyimpan transaksi di transaksi yang ke-14. Kemudian di transaksi yang ke-15 ini perusahaan menyelesaikan pengerjaan pesanan khusus dari pelanggan atas transaksi pesanan JC-16-001. Berarti ini pesanan yang tanggal 14 April tadi nih, pesanan khusus. Ternyata udah selesai, kan selesainya 5 hari tadi ya. Jadi ini sekarang udah selesai, akan kita selesaikan pengerjaannya. Cara input di Accurate-nya berarti kalian pilih menu aktivitas, kemudian pembiayaan pesanan, dan pilih penyelesaian pesanan. Dan nomor pesanan yang akan kita selesaikan ini JC ini tanggalnya 14 April gitu ya, masuknya ke persediaan barang dalam proses. Kemudian ini kita masukkan tanggal penyelesaiannya, kita sesuaikan dengan keterangan ini 19 April ya, diselesaikan, berarti kita masukkan 19 April 2016. Kemudian barangnya kita masukkan pesanan tadi, KKP STD pesanan yang pertama. Nih, KKP STD pesanan 5 set. Kuantitasnya 5. Untuk satuannya kita kosongkan saja dulu. Kemudian ini kita ganti tadi, jadi persentase di sini dari total biaya pesanan 8.100.000 di situ. Itu kira-kira dia menyerap berapa persen dari 8.100.000. Di kasus ini dia menyerap 30%. Berarti kita ganti di sini dengan angka 30 gitu. Nah, dia otomatis nanti biayanya 30% dari 8.100.000. Kita enter, kemudian kita masukkan barang yang kedua, yakni MK0222 pesanan sebanyak 5. Meja kantor tadi MK ini yang pesanan, ini 5. Nah, oke, 70% otomatis. Nah, kalau sudah kita klik oke di sini. Ini ditanya penyelesaian untuk ini, kita klik oke lagi. Nah, karena tadi udah selesai barangnya, otomatis kan persediaan barang dalam prosesnya hilang, ganti persediaan barang jadi. Maka coba kita cek barang dan jasa kita apakah sudah bertambah. Nah, ini udah bertambah nih. KKP STD pesanan tadi kan masih 0 ketika kita bikin baru, sekarang udah nambah 5 di sini. Kemudian ada MK ini di sini seperti itu. Udah bertambah 5. Itulah input transaksi pesanan khusus yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian kita ke transaksi berikutnya, yakni transaksi terakhir tentang manajemen perusahaan memutuskan menaikkan harga jual semua produk dari harga jual sebelumnya. Kenaikan harga akan diberlakukan efektif per tanggal 1 Mei 2016 dengan nomor transaksi SPA 16.001. Jadi ada perubahan harga. Kalau ada perubahan harga seperti itu, menunya ada di menu persediaan. Nah, langsung pilih set harga jual di sini. Kita klik, kita masukkan sesuai dengan informasi yang ada di soal. Untuk nomor transaksinya kita sesuaikan dengan soal. Ini berarti SPA 16.001. Kita masukkan di sini.
Kemudian tanggal efektifnya tadi tanggal 1 Mei 2016. Kemudian tanggal penyesuaiannya, tanggal transaksinya 20 April. Oke. Nah, untuk memunculkan ini kan yang disesuaikan semua produk, berarti kita klik dulu, pilih produk, pilih barang di sini. Kemudian kita pilih semua, karena semua akan disesuaikan. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini sudah muncul, baru kita sesuaikan harganya. Di sini harganya masih biaya aktual ya yang muncul. Jadi belum harga jualnya belum muncul. Untuk memunculkan harga jual, kita klik ambil dari default. Nah, seperti ini. Ini udah ada harganya. Nah, untuk menyesuaikan harganya, kita masukkan dulu. Ini pilih harga barang baru 1. Kemudian berapa 7% tadi naiknya. Nah, ini dari harga baru 1. Kenapa dari harga baru 1? Karena kita belum pernah menyesuaikan sebelumnya. Jadi seperti itu. Kemudian kita sesuaikan dengan cara klik sesuaikan ini. Tapi ingat, kliknya cuma 1 kali. Kalau diklik 2 kali, nanti naik 7% 2 kali. Diperhatikan di sini dulu, di harga 1 ini. Ini misalkan kita fokus ke yang pertama ini ya, 1.300.000. Kalau kita klik sesuaikan 1 kali, maka dia udah naik sebesar 7%. Seperti itu. Kalau sudah, klik simpan dan tutup. Sebelum dilanjutkan, mungkin ada yang tanya. Ini saya kembalikan ke yang tadi itu. Nah, ini ada harga 1, harga 2, harga 3, harga 4, dan harga 5. Ini bukan berarti teman-teman kalau misalkan ingin merubah harganya lagi, ada kenaikan harga, nanti akan muncul di harga 2. Kalau disesuaikan lagi ada di harga 3. Enggak seperti itu. Tapi harga 1, 2, dan 3 sampai 5 ini adalah tingkatan harga yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya sesuai dengan tingkatan pelanggan. Jadi saya akan mencoba menjelaskan. Misalkan di menu barang dan jasa, nih saya akan coba jelaskan. Kita ambil contoh di kursi kantor tipe premium ya, di sini. Nah, di menu penjualan dan pembelian, ini kalau ada harga jual ini kalau kita klik titik 3 ini, nah ini ada tingkatan harga, tingkat 1 sampai 5. Nah, itulah harga 1 sampai harga 5 yang tadi, teman-teman. Penggunaannya seperti ini. Misalkan untuk pelanggan umum, itu kita bikin harganya 1.300.000. Misalkan kalau udah langganan, jadi tergantung tingkatan pelanggan kita. Kalau dia udah langganan kita, kan harganya kadang lebih miring gitu ya. Nah, tingkatan harga inilah fungsinya untuk itu. Jadi satu barang itu bisa dibuat harga jualnya beda-beda untuk pelanggan yang berbeda pula. Jadi seperti itu. Mungkin itu dulu untuk di transaksi 6. Sampai transaksi ke-16 ini. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya untuk membahas transaksi-transaksi lain dari Osing Mebel. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf sekali bila ada kesalahan tadi selama proses penginputan data. Semoga bermanfaat dan tetap belajar.